Halo Gunarwan dan Gunarwati Indonesia, apa kabar kalian? Sehat semua ya? Ya, hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan kemarin ya. Arsenal bertamu ke kandang Bournemouth, di mana kita berhasil menang 4-0. Kemenangan yang sangat meyakinkan ya, dengan 4 gol yang diciptakan oleh Saka, lalu 2 penalti oleh Martin Odegaard dan Kai Havertz, dan terakhir header dari Ben White gitu. Cuman kali ini saya ingin format pembahasan saya ingin berbeda gitu ya. Kalau sebelumnya format pembahasan saya ini adalah 5 hal dari pertandingan yang bisa kita lihat, yang menurut saya unik dan menarik. Hari ini saya ingin membandingkan pertandingan kemarin itu dengan pertandingan Manchester United melawan Crystal Palace. Ya, ini saya ingin membuat video ini karena saya sangat menarik melihat komentar-komentar tentang Manchester United ya, pertandingan kemarin dengan kondisi kita di Arsenal. Seperti kalau teman-teman lihat di video paling pertama di channel ini ya. Jadi video paling pertama yang saya buat di channel ini adalah saya membandingkan Manchester United dan Arsenal. Ya, ini adalah sebagai apa ya? Sebagai waktu itu channel ini diawali adalah karena ejek-ejekan antara saya dan teman saya personal itu tentang Manchester United. Jadi Arsenal dan Manchester United. Jadi itu saya buat 2 tahun lalu ketika Ole Gunnar Solskjaer masih menjadi pelatih Manchester United ya. Dan tahun lalu juga saya buat hal yang sama, itu adalah tentang bagaimana perbandingan antara Arteta dengan hadirnya waktu itu baru datang Erik ten Hag gitu ya. Jadi saya sudah bikin 2 video dalam 2 musim kemarin ya. Jadinya saya pengen bikin lagi, dimana kalau di 2 video tadi ya, di video yang pertama saya lebih membandingkan ke pemilik, di video yang musim lalu saya lebih ke pelatih, dan di video ini saya ingin membandingkan pemain gitu ya. Dan saya bukan ingin menjelek-jelekan Manchester United, tapi saya justru lebih supaya teman-teman lebih menghargai apa yang dilakukan oleh Mikel Arteta, apa yang sudah dilakukan oleh para pemain Arsenal gitu ya. Dimana kita lebih dahulu itu membangun mentalitas, lebih dahulu membangun tradisi, lebih dahulu membangun kebiasaan di Arsenal berbanding dengan mendahulukan poin di tabel gitu. Jadi kalau yang saya lihat itu ya, jadi bahwa apa yang dilakukan kita membangun mentalitas itu terlihat sekali di perbedaan antara permainan kemarin ya. Jadi game week 6, pekan ke-6 IPL kemarin ya, itu terlihat sekali perbedaannya antara pertandingan Arsenal bertamu melawan Bournemouth ini dengan Manchester United melawan Crystal Palace gitu. Kenapa kok bisa terlihat sekali perbedaan antara membangun tradisi ini? Kalau kita lihat kemarin itu ya, terutama itu adalah di penaltinya Kai Havertz gitu. Kalau kita lihat Saka mau egois, karena ini yang saya mau bandingkan adalah Saka dan Rashford. Di mana Rashford ini selalu di keluhan para pendukung Manchester United kemarin kan adalah betapa egoisnya Rashford. Saka kalau mau egois gitu ya, dia hanya mau demi kejayaan nama dia sendiri, bukan demi kepentingan klub. Saka yang kemarin sudah mencetak 1 gol, dia bisa punya 2 gol lagi atas nama dia. Kenapa? Karena Saka ini adalah penendang penalti utama Arsenal ya. Dari berbagai press conference Mikel Arteta
dan apa ya, berita-berita yang ada, kita sudah tahu bahwa secara de facto Saka ini adalah penendang penalti utama. Gitu. Jadi kalau terjadi penalti, yang harusnya menendang kalau dia ada di lapangan itu adalah Saka. Tapi kemarin kita lihat dua penendang penalti itu, pertama ketika Eddie Nketiah ya dijegal, itu adalah yang menendang penalti itu adalah Martin Odegaard. Yang kedua adalah ketika Odegaard yang dijegal, itu yang menjadi penendang penalti adalah Kai Havertz. Kalau kita lihat gitu kan ya, itu Odegaard minta ke Saka, boleh nggak gue nendang gitu. Kalau Saka bilang nggak boleh gitu ya. Dan ketika itu dikasih, Odegaard dikasih, oke. Jadi Odegaard yang nendang penalti. Kedua, ketika tadi Odegaard yang dijegal, secara kolektif pemain termasuk Saka itu memberikan penalti itu kepada Kai Havertz, gitu ya. Jadi inilah semangat kekeluargaan yang dibangun oleh Mikel Arteta sejak dia hadir, gitu. Ya, semangat kekeluargaan ini terlihat sekali kemarin. Kenapa? Karena Kai Havertz ini sedang mendapat sorotan media, mendapat sorotan dari fans ya, bukan hanya fans Arsenal tapi juga fans dari klub lain gitu kan, yang selalu mencemooh dia kan. Wah, ini dibohongin sama Todd Boehly nih, Arteta nih, ini pemain bapuk gini kenapa dibeli dengan harga mahal gitu. Nah, inilah yang para pemain itu ingin bantu ya, ingin membantu Kai Havertz dengan dia dikasih penalti ini supaya dia punya gol atas nama dia gitu. Dan inilah yang membuat saya bangga menjadi fans Arsenal, karena semangat kekeluargaan ini gitu ya. Jadi saya bukan karena Arsenal pernah menang piala emas, pernah menang sebagai pemenang piala FA terbanyak, bukan. Kebanggaan saya terhadap Arsenal sebagai fans Arsenal adalah semangat kekeluargaan ini. Ya, yang saya senang dulu dari Arsene Wenger adalah bagaimana dia bisa menjadi bapak bagi para pemainnya gitu loh. Ya, semangat kekeluargaan yang dibangun oleh Wenger itu adalah dia sebagai ayah dari para pemainnya. Semangat kekeluargaan sekarang dari eranya Mikel Arteta ini adalah para pemain yang mereka bermain bersama ya di klub sebagai keluarga yang bersama-sama ingin memajukan nama Arsenal. Dan ini yang terjadi kemarin. Salah satu pemain, salah satu anggota keluarga yang mendapat tekanan pers, mendapat tekanan fans. Ya. Secara kekeluargaan mereka melihat, oh, kita perlu bantu nih orang ini. Ini keluarga kita. Oke, ada penalti. Kondisi di mana itu sudah secara efektif sudah kill the game ya. Kita sudah 2-0, Bournemouth sudah tidak punya kesempatan ya. Kecil, bukan tidak punya kesempatan, tapi kecil kesempatan bagi Bournemouth untuk menyusul. Diberikanlah penalti yang tidak ada tekanan ini kepada Kai Havertz. Kenapa bukan di penalti yang pertama dikasih ke Kai Havertz? Karena di penalti pertama ini masih tekanannya masih tinggi. Kita baru keunggulan baru 1-0. Ya, jadi ketika sudah keunggulan 2-0, terjadi penalti lagi, baru diserahkan ke Kai Havertz. Ini kelihatan sekali kemarin juga dia malu-malu ngambilnya ya. Karena dia tahu ini dikasih, tapi dia melakukan eksekusi dengan sangat tenang. Dan kita lihat juga dari selebrasinya malu-malu gitu kan ya. Tapi teman-temannya yang lain semua datang dan merangkul gitu kan Kai Havertz gitu. Inilah semangat kekeluargaan yang dibangun oleh Mikel Arteta. Tidak ada keegoisan antar pemain, yang ada adalah kekeluargaan antar pemain. Semua demi nama Arsenal, bermain bersama gitu. Ya. Kontras dengan apa yang terjadi di pertandingan Manchester United. Sebagai klarifikasi dulu juga ya, saya harus ngomong dulu demi atas nama transparansi. Saya tidak menonton pertandingan Manchester United
Ya, saya hanya melihat dari highlights dan dari komentar-komentar pundit dan para fans Manchester United sendiri. Ya, jadi kenapa? Karena kan kemarin teman-teman juga lihat saya live nonton Arsenal gitu ya. Jadi saya nontonnya dari highlights dan dari komentar-komentar. Di mana komentar-komentar yang terbanyak ini adalah betapa Rashford ini sangat egois. Ya, dan dari beberapa permainan sebelumnya yang saya juga live menonton Manchester United, memang benar Rashford ini bermain itu seolah-olah pengen dia mencari kejayaan demi nama dia sendiri. Dia ingin mencari ketenaran demi nama dia gitu. Dia mencari gol untuk nama dia. Dan pada pertandingan melawan Crystal Palace kemarin ya, ini juga menjadi keluhan para fans, keluhan para pundit, di mana Rashford ini mainnya itu selalu lari ke depan, kepala tertunduk hanya melihat bola, tidak melihat teman-temannya, dia hanya melihat bola, lari ke depan, berusaha mencari celah untuk diri dia sendiri. Dan ketika dia ketemu jalan buntu, dia menendang ke arah yang tidak ada gunanya gitu. Jadi itulah yang menjadi keluhan. Dan kalau kita lihat keluhan ini sekitar 3-4 tahun yang lalu ya, keluhan terhadap Rashford ini sama gitu. Jadi apa yang terjadi pada Rashford musim ini sudah dikeluhkan itu 3-4 tahun yang lalu. Nah, yang membedakan adalah bagaimana musim kemarin, musim 22-23 itu ya. Rashford ini kan bisa mencetak gol 30 lebih gitu ya. Sehingga ini menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi Erik ten Hag yang dia lalu ingin menjadikan Rashford ini sebagai wajah dari Manchester United era dia. Makanya lalu Rashford ini kan diberi perpanjangan kontrak ya sekitar awal musim akhir musim kemarin, awal musim inilah ya, diberikan perpanjangan kontrak di mana dia menjadi penerima gaji tertinggi di Manchester United. Padahal waktu itu dia dikabarkan mau dikejar juga oleh PSG gitu. Nah, Rashford ini lalu setelah menerima gaji ini, menerima kenaikan gaji, itu seolah-olah performanya menurun. Dan lalu banyak yang menyalahkan adalah performa ini karena dia sudah terima gaji tinggi, lalu menjadi malas gitu kan. Kalau di Arsenal kita pernah lihat kejadian ini pada Aubameyang dan pada Mesut Ozil ya, ketika sudah menerima kontrak baru perpanjangan gaji justru kok performanya menurun. Nah, ini yang dilihat oleh para fans Manchester United. Rashford setelah setelah menerima kenaikan gaji, dia performanya menurun. Padahal kalau kita bandingkan dengan musim kemarin, apa yang dilakukan Rashford musim ini sama persis. Gitu. Ya, dia memang sudah egois dari kemarin. Yang membedakan menurut saya ini adalah Wout Weghorst dan Højlund gitu. Dan inilah kesalahan Erik ten Hag menurut saya. Ya. Kenapa kok yang membedakan ini adalah Højlund dan Wout Weghorst? Musim kemarin Wout Weghorst ini kan dia hanya pemain pinjaman ya, dicari setelah Ronaldo dipecat ya. Jadi setelah Ronaldo dipecat, Wout Weghorst di pertengahan musim datang sebagai pemain pinjaman. Nah, itu Weghorst bermain lebih sebagai false nine ya, sebagai penahan bola gitu ya. Dia hold up play, lebih banyak hold up play. Dia membuka ruang di tengah itu, membuka ruang untuk Rashford masuk, dan dia juga sebagai penyuplai bola bagi Rashford. Walaupun Rashford sebagai winger yang secara tradisional harusnya winger ini yang menjadi penyuplai bola bagi central forward, ini kebalikan. Jadi central forward yang menjadi penyuplai bagi forward kiri gitu ya. Jadi bukan winger kiri, dia sebagai forward kiri. Di mana Weghorst ini yang menarik para defender, membuka ruang bagi Rashford, dan dia yang juga mengumpan bagi Rashford. Di sini di musim ini
Højlund, itu kan kedatangan Højlund diharapkan sebagai pesaing bagi Erling Haaland gitu. Dimana berarti siapa? Højlund ini sebagai central forward, yang dimana diharapkan memang Rashford yang menjadi penyuplai bola bagi Højlund. Disinilah menurut saya kesalahan Erik ten Hag. Dimana kalau dia memang ingin menjadikan Rashford sebagai wajah Manchester United dari era dia, harusnya mencari penyerang tengah dengan profil yang sama dengan Weghorst kemarin. Tapi yang terjadi, dia mencari central forward yang secara profil mirip dengan Erling Haaland gitu kan. Nah, disinilah lalu terjadi perbedaan taktik, perbedaan strategi yang tidak sesuai dengan harapan Rashford, apalagi dengan kenaikan gaji dia gitu kan. Apakah ini lalu menjadi kesalahan Rashford utama saja? Menurut saya enggak. Menurut saya memang disinilah ada kesalahan Erik ten Hag, di mana dia merubah strategi setelah menghadiahi Rashford dengan apa yang dilakukan musim kemarin. Apa yang dilakukan musim kemarin Rashford sama dengan apa yang dilakukan musim ini. Di mana musim lalu dia diberi hadiah kenaikan gaji. Jadi apa yang dilakukan Rashford musim ini adalah mengulang apa yang dilakukan musim kemarin. Yang dimana musim kemarin dia dihadiahin loh. Dia diberi reward. Kok sekarang apa yang dia lakukan musim kemarin justru disuruh diganti gitu. Nah, ya untuk pemain tentu ini akan menjadi satu kebingungan. Aku melakukan hal yang sama dengan musim kemarin, kenapa kok musim kemarin aku dikasih reward, musim ini kenapa aku dicerca gitu kan bagi pemain. Nah, inilah harusnya yang dicari striker, bukan dengan profil untuk bisa menyaingi Erling Haaland. Harusnya dicari striker dengan profil seperti Weghorst. Apakah kemarin seharusnya Weghorst dipermanenkan, atau cari ya striker yang profilnya sama sebagai sebagai false nine yang membuka ruang, lalu memang supply-nya ke Rashford gitu. Ya, di luar apakah ini tadi ya keegoisan, ini adalah strategi yang aneh menurut saya, memberi hadiah kepada seorang pemain lalu strateginya diubah, di mana bukan dia yang menjadi fokus serangan lagi gitu loh. Ini adalah satu kebodohan menurut saya. Di mana kalau kita lihat di Arsenal, itu kan terjadi juga pada Kieran Tierney. Ya, di musim 1920 lah ya kalau nggak salah, Tierney itu bukan 1920 sorry, 21-22. Tierney itu kan sebagai overlapping wingback yang menjadi pembantu serangan sisi sebelah kiri untuk ketemu Martinelli gitu. Tapi di musim berikutnya 22-23 dengan kehadiran Zinchenko, Arteta merubah taktik, di mana winger kiri itu sebagai inverted wingback yang dia nggak maju lebih ke depan lagi, dia berhenti di tengah membantu midfield tengah, bukan lagi membantu winger di depan gitu dari sisi sebelah kiri. Apa yang terjadi? Tierney lalu dijual, walaupun Tierney sudah bermain bagus. Ya, tidak ada pernah Arteta itu menyalahkan Tierney. Ya, dia coba Tierney untuk perubahan strategi ya, sebagai inverted wingback juga ternyata nggak bisa. Apa yang dilakukan? Dijual murah Tierney. Bukan itu menghina Tierney, bukan. Justru itu supaya Tierney bisa keluar dari Arsenal dengan mudah gitu. Dia bisa dapat gaji yang bagus di klub berikutnya. Makanya ketika Tierney diwawancara, dia pindah ke Real Sociedad, itu adalah pilihan mudah. Ya.
sama bagi Arsenal itu pilihan mudah juga untuk bukan membuang ya, tapi memberikan Tierney kesempatan untuk dia bisa bermain di klub yang lebih bisa memakai kekuatan dia. Karena kekuatan dia di Arsenal sudah tidak terpakai karena perubahan strategi. Harusnya kalau memang terjadi perubahan strategi, Rashford ketika dicari oleh PSG harusnya dijual. Bukan lalu diberi perpanjangan kontrak dengan gaji yang naik signifikan. Itu. Dan makanya ketika dibilang egois, ya bukan salah dia juga. Kenapa? Karena memang dia diberi hadiah terhadap keegoisan dia. Cara bermain Rashford tadi saya bilang sudah dari 3-4 tahun lalu sama. Gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, keegoisan dia. Ya, nah, jadi ini yang mau saya bahas di pertandingan kemarin, di mana memang di sini terlihat satu perbandingan antara Manchester United dan Arsenal, di mana Arsenal sudah lebih dahulu membangun mentalitas, membangun nilai-nilai di dalam klub. Ya, apa yang ingin dicari dan itu yang diimplementasikan di lapangan. Dan menurut saya Manchester United harus melakukan ini juga. Membangun semangat dulu, membangun nilai-nilai dulu, membangun tradisi dulu. Tapi pertanyaan saya kepada para fans Manchester United, apakah kalian siap keluar dari Piala Eropa selama 2 tahun berturut-turut, selama membangun nilai-nilai itu terlebih dahulu, gitu kan? Karena saya lihat Erik ten Hag ini bukan pelatih jelek. Ya, walaupun di video saya tahun lalu, ya saya bikin satu prediksi yang ya ternyata meleset sedikit ya. Saya bilang Manchester United itu nanti Erik ten Hag out itu akan terjadi sebelum musim 22-23 kemarin selesai. Ternyata terjadinya adalah di awal musim 23-24 ini, meleset sedikit. Ya, itu ya. Jadi menurut saya tentang perbedaan antara Arsenal dan Manchester United, di mana kali ini perbandingannya adalah dari sisi para pemain. Gitu, ya. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Semoga juga memberi wawasan ya pada teman-teman. Dan mungkin untuk teman-teman, para pendukung Manchester United, pendukung Arsenal yang punya pendapat sendiri tentang apa yang saya bahas tadi, boleh yuk tulis di kolom komentar. Dan kalau senang dengan konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita berikutnya.